Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia dan rekan saya Amanda Aulia. Kami dari kelompok 12. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang penganggaran biaya permodalan. Yang pertama ada pengertian. Penganggaran biaya permodalan secara singkat adalah proses perencanaan dan penilaian pengeluaran untuk investasi jangka panjang yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam istilah lain, ini berarti menentukan proyek atau aset mana yang layak didanai dan dimodal perusahaan, seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau pengembangan produk baru dengan memperhitungkan biaya, manfaat, dan risiko investasinya. Tujuan penganggaran biaya permodalan yang pertama ada menentukan proyek investasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan modal perusahaan agar efisien dan produktif. Yang ketiga, menghindari investasi yang berisiko tinggi atau tidak layak. Yang keempat, menjamin bahwa dana perusahaan digunakan sesuai strategi jangka panjang. Selanjutnya, ada komponen utama. Yang pertama, pembiaya investasi awal atau initial investment. Semua biaya yang dikeluarkan di awal proyek seperti pembelian aset tetap, instalasi, pelatihan, dan biaya lain sebelum proyek berjalan. Yang kedua, ada arus kas operasional atau operating cash flow. Penerimaan dan pengeluaran kas selama proyek berjalan seperti pendapatan penjualan, biaya operasional, pajak, dan penyusutan. Yang ketiga ada nilai sisa atau salvage value. Nilai aset di akhir umum proyek yang masih bisa dijual atau dimanfaatkan. Yang keempat ada umur ekonomis proyek atau project lifetime. Lama waktu proyek menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kelima, tingkat diskon atau discount rate, tingkat pengembalian minimum yang diharapkan biasanya didasarkan pada cost of capital perusahaan. Yang keenam, ada metode penilaian investasi, alat untuk menilai kelayakan proyek. Ada NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, Payback Period, dan Viability Index. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amanda Aulia. Nah, yang selanjutnya itu metode. Metode itu ada 5. Yang pertama adalah payback period, yaitu PP. Adalah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk proyek. Semakin cepat kembali semakin baik. Nah, yang kedua, next present value, yaitu NPV. Adalah mengukur selisih antara nilai kini harus kas masuk dana dan nilai kini investasi awal. NPV 0, proyek layak dijalankan. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR adalah menentukan tingkat mengembalikan return yang menyamakan nilai kini harus kas masuk dengan nilai investasi awal. Jika IRR biaya modal sama dengan proyek layak. Yang keempat, Profitability Index, yaitu PI, adalah menunjukkan rasio antara nilai kini arus kas masuk dengan investasi awal, yaitu PI satu proyek menguntungkan. Nah, yang kelima, Accounting Rate of Return atau ARR adalah mengukur tingkat keuntungan akuntansi rata-rata dari investasi terhadap biaya awal. Semakin tinggi ARR, semakin menarik proyeknya. Nah, selanjutnya tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan itu ada 6. Yang pertama, kesulitan memperkirakan arus kas. Adalah sulit memprediksi pendapat dari biaya di masa depan karena faktor ekonomi, inflasi, atau pembahanan pasar. Nah, yang kedua, ketidakpastian ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang berubah seperti krisis, inflasi, suku bunga dapat memengaruhi hasil investasi. Yang ketiga, penilai proyek yang tidak akurat. Adalah kesalahan dalam menghitung NPV
IRR atau asumsi arus kas dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah. Nah, yang keempat, konflik kepentingan manajemen adalah manajemen bisa memilih proyek yang menguntungkan dirinya, prestis jabatan, butuh yang terbaik bagi perusahaan. Yang kelima, keterbatasan dana adalah tidak semua proyek yang layak bisa dibiayai karena keterbatasan modal perusahaan. Nah, yang terakhir, yang keenam, perubahan teknologi adalah investasi bisa cepat usang akibat perkembangan teknologi yang pesat. Nah, yang terakhir adalah pengaruh terhadap kriteria dan keberhasilan investasi perusahaan, yaitu penganggaran biaya permodalan berpengaruh besar terhadap keberhasilan investasi perusahaan karena membantu menentukan apakah suatu proyek layak secara finansial atau tidak. Dengan menggunakan kriteria penilaian seperti NPV, IRR, payback period, dan profitability index, perusahaan dapat memilih proyek yang memberikan keuntungan maksimal, risiko minimal, dan pengembalian modal yang efisien. Nah, jika penganggaran dilakukan dengan tepat, investasi akan lebih terarah, produktif, dan menguntungkan sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Sebaliknya, penganggaran yang salah dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan proyek. Nah, itulah penjelasan dari kami berdua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye.